Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandi Wahyudi dengan NIM 123240022 dan teman saya Dengan saya Tangguh Lesmono dengan NIM 123240003. Dengan saya Faris Agifari dengan NIM 123240114. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Desain Tiny House untuk Keluarga Baru pada Lahan Terbatas di Kota Bandar Lampung. Untuk latar belakangnya itu sendiri, di mana Bandar Lampung menghadapi keterbatasan lahan dan juga meningkatnya kebutuhan hunian akibat pertumbuhan penduduk serta urbanisasi dan masyarakat muda memiliki rumah. Meskipun pemerintah telah menyediakan program KPR bersubsidi, salah satu solusi yang ditawarkan adalah tiny house, yaitu hunian berukuran kecil yang mengoptimalkan penggunaan ruang serta lahan sehingga tetap nyaman, fungsional, dan juga terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model desain tiny house yang sesuai bagi keluarga baru di Kota Bandar Lampung dengan memperhatikan aspek efisiensi ruang, ergonomi, dan juga keberlanjutan. Mungkin dapat dilanjut. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya di mana metode penelitiannya, mungkin Sandi bisa di zoom sedikit Sandi. Di mana di sini kita melakukan berupa pemetaan ya, seperti gambar yang diperlihatkan berupa diagram alir, di mana di sini kami melakukan pertama perencanaan penelitian. Setelah perencanaan penelitian sudah kita susun, lalu lanjut ke perencanaan kuesioner berupa beberapa pertanyaan yang kita sebarluaskan ke masyarakat umum melalui Google Form. Lalu kita dari data yang sudah kita dapatkan melalui Google Form tersebut, kita olah, kita analisa dari datanya tersebut. Lalu kita perencanaan konsep berupa kita membuat 4 opsi desain tiny house. Untuk lokasi studi penelitian kami berada di Kota Bandar Lampung. Oke, dari berupa data kuantitatif yang sudah kami kumpulkannya melalui Google Form, bisa kita simpulkan terdapat beberapa data seperti jenis kelamin pengguna, usia pengguna, jumlah anggota keluarga, serta ada status kepemilikan rumah, ruangan paling penting yang ada di dalam rumah, serta juga ada ruang yang sering digunakan oleh penghuni rumah, lalu ada kecukupan luasan rumah, serta ada ruang fleksibel yang dimana ruang tersebut mampu menampung aktivitas yang berbeda, serta terdapat ruang prioritas yang memang dibutuhkan oleh setiap penghuni rumah yang berbeda-beda. Lanjut ke pengguna tiny house, mungkin bisa di zoom Sandi. Untuk pengguna tiny house yang sudah kami dapatkan dari data kuantitatif tersebut berupa ada sepasang ayah dan ibu, lalu ada anak 1 dan 2, di mana dari setiap kegiatan anggota keluarga tersebut seperti tidur, bekerja, mandi, makan, serta aktivitas lainnya itu memang yang paling dibutuhkan adalah ruang keluarga serta ruang tidur. Lalu pada pembagian zona terdapat zona publik yang dimana itu ada kamar mandi, ruang cuci atau ruang laundry, lalu ada dapur, lalu ada ruang makan, serta ada ruang keluarga yang memang menjadi ruang yang cukup penting dari setiap rumah. Lalu lanjut ke semi publik yang tak kalah penting, yaitu ada koridor serta ada ruang jemur yang memang ini memang ruang yang cukup penting atau dibutuhkan lah oleh setiap pengguna rumah. Lalu lanjut ke ruang publik seperti ruang tamu dan juga halaman rumah yang notabene ini cukup rendah lah ruangnya memang dibutuhkan oleh setiap penghuni rumah. Oke, mungkin bisa lanjut Sandi ke model desain tiny house-nya ya. Mungkin dari kami akan menjelaskan setiap desainnya kami buat. Baik, selanjutnya ini ada model desain rumah tiny house. Jadi opsi yang pertama,
Dari opsi yang pertama, jadi model desain 1 mengusung gaya Japandi dengan fasad beraksen kayu. Jadi konsep open plan serta jendela besar dan cross ventilation untuk memaksimalkan pencahayaan dan ventilasi alami. Jadi kita bisa melihat sebelah kiri ini ada sebuah lantai 1, lalu sebelah kanan itu ada lantai 2. Nah, ada perspektif juga dan asumsi. Jadi gambar-gambar di kanan ini itu adalah sebuah interiornya maupun dari kamar mandi, kamar utama, dapur dan juga ruang keluarga. Setting house Japandi mengoptimalkan ventilasi silang, pencahayaan alami, dan koridor samping untuk meningkatkan sirkulasi udara serta mengurangi space pada lantai 1 mengintegrasikan ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan, dapur, area cuci agar ruang terasa lebih luas dan efisien. Lantai mezanin berisi 2 kamar tidur dengan furnitur built-in dan pintu geser untuk mempermudah. Material kayu, bukaan besar, roster dan skylight meningkatkan kenyamanan termal. Sementara hasil simulasi menunjukkan suhu 24 sampai 40 derajat Celcius. Ya, dibutuhkan strategi desain pasif seperti ventilasi, vegetasi peneduh, pelindung matahari, dan optimasi ventilasi silang. Nah, berikut adalah gambar hasil dari simulasi ekoteknya yang ada di kanan. Baik, selanjutnya desain yang kedua. Main aja. Lanjut ke opsi yang kedua, di mana model desain ini mengusung gaya modern industrial pada lahan 50 meter persegi dengan luas bangunan 32 meter persegi untuk warga baru. Bangunan dengan 1,5 lantai dengan konsep mezanin ini mengoptimalkan ruang, sementara penggunaan material ekspos menghadirkan kesan sederhana, fungsional, estetis, dan juga ekonomis. Berdasarkan gambar pada layar, terdapat denah lantai 1 dan juga denah mezanin serta beberapa ruang lainnya, di mana lantai 1 ini menerapkan konsep open space yang menggabungkan ruang keluarga, dapur, area cuci, dan juga taman kering untuk meningkatkan kenyamanan serta sirkulasi udara. Bangunan ini menggunakan sistem rumah panggung dengan ketinggian 60 cm sebagai antisipasi banjir. Sedangkan untuk lantai mezaninnya itu berisi kamar tidur utama dan juga ruang multifungsi. Bangunan ini memiliki bukaan yang besar serta penggunaan panel surya untuk mendukung pencahayaan alami serta efisiensi energi. Berdasarkan hasil simulasi termal menunjukkan bahwa suhu berkisar 24 hingga 40 derajat Celcius dengan area dalam rumah yang lebih nyaman berkat ventilasi silang dan juga elemen peneduh. Oke, mungkin lanjut ke opsi ketiga dari desain tiny house ini, di mana untuk opsi 3 ini mengusung konsep minimalis compact yang memberikan kesan yang cukup modern serta efisiensi dan juga tidak kalah nyaman dari opsi desain yang lainnya. Rumah yang memaksimalkan kebutuhan ruang oleh pengguna rumahnya ini masih memperhatikan aspek visual yang cukup modern, serta yang tak kalah penting adalah maintenance rumah yang cukup mudah. Pada area carport terdapat sumur resapan yang berdimensi sekitar 1,4 meter persegi dengan kedalaman sumur sekitar 3 meter untuk mengantisipasi rencana banjir yang memang untuk bencana banjir ini masih sering terjadi di kota Bandar Lampung. Untuk model ini, rumah ini berdiri di luasan lahan sebesar 91 meter persegi dan untuk luasan total bangunannya itu sebesar 50 meter persegi. Tampak dari fasad rumah ini memang terlihat hanya memiliki 1 lantai, namun saat kita berada di dalam rumah ini memiliki 2 lantai, di mana 1 lantai utama itu terdapat ada master bedroom, dapur, ruang keluarga atau ruang multifungsi, serta ada kamar mandi utama. Lalu untuk di lantai 2-nya itu, lantai 2 mezaninnya terdapat ada ruang kamar tidur anak serta juga area belajar yang memang dapat difungsikan sebagai ruang multifungsi lainnya. Untuk suhu serta sirkulasi udara pada desain ketiga ini tergolong cukup baik, bisa dilihat melalui simulasi ekotek ya, dimana untuk simulasinya ini mengeluarkan hasil sekitar 25 derajat Celcius pada suhu dalam rumah. Ini mengindikasikan bahwa untuk sirkulasi udara antara panas dan udara dinginnya itu dapat terorganisir dengan cukup baik.
Mungkin lanjut ke opsi keempat. Baik, selanjutnya ada opsi keempat. Opsi desain keempat ini dibuat dengan luasan 50 meter persegi dengan luas bangunan 40 meter persegi. Jadi konsep desain ini itu adalah house bergaya Skandinavian modern yang dirancang untuk mengoptimalkan ruang secara efisien, tata letak minimalis yang cerdas, menghadirkan kesan lapang dan nyaman, menjadikannya hunian fungsional yang ramah bagi penghuni, termasuk mereka yang memiliki kecenderungan klaustrofobia atau fobia ruang sempit. Jadi rumah ini memiliki satu kamar anak berukuran 6 meter persegi dan mezanin sebagai master bedroom 14 meter persegi, serta dilengkapi ruang keluarga yang mencakup ruang tamu, ruang dapur dengan meja makan, ruang kerja, toilet, dan area mencuci. Setelah dilakukannya analisis thermal pada bangunan melalui Ecotech, pengukuran suhu pada area dalam bangunan adalah menunjukkan suhu sebesar 28 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan sirkulasi gerak udara tersalurkan dengan baik dari ketinggian plafon rumah dari permukaan lantai yang memiliki tinggi hampir 7 meter dan memiliki bukaan lebar sebelah kiri bangunan atau dari kita itu ada sebelah kanan bangunan guna memaksimalkan sirkulasi cahaya dan udara yang masuk. Jadi konsep bangunan ini juga itu mengikuti konsep rumah panggung untuk mengantisipasi banjir. Jadi dengan tingginya 60 cm. Jadi yang ada di gambar sebelah kanan kita itu adalah hasil analisis Ecotech. Jadi bisa dilihat itu adalah biru yang berarti 28 Celcius. Jadi untuk gambar yang sebelah kiri ini ada lantai 1 dan sebelah kanan itu ada dena mezanin, perspektif dan juga interior dalamnya. Lalu berikutnya ada keunggulan dan kekurangan. Jadi opsi desain yang pertama itu keunggulannya adalah mezanin hemat ruang, rumah panggung, pencahayaan optimal, fleksibel dan berkembang. Lalu kekurangan itu ada ruang dan privasi terbatas. Lalu opsi yang desain yang kedua itu ada hemat ruang, amat banjir, estetis, hemat energi dan fleksibel, itu untuk keunggulannya. Lalu kekurangannya adalah ruang, furnitur dan privasi itu sangat terbatas. Lalu untuk keunggulan desain nomor 3 itu ada ruang efisien, furnitur, multifungsi, hemat biaya, ramah lingkungan. Tetapi kekurangannya adalah kamar terbatas, privasi rendah. Nah, untuk keunggulan, untuk opsi nomor 4 itu adalah fungsional, adaptif banjir, pencahayaan baik, hemat dan energi. Lalu tetapi kekurangannya itu ada privasi, carport, dan jumlah kamar yang terbatas. Baik, selanjutnya ada penutup. Oke, mungkin untuk penutup, desain tiny house ini menawarkan solusi yang cukup efisien serta konsep yang berkelanjutan bagi keluarga baru, khususnya para yang baru menikah gitu ya di Kota Bandar Lampung, sebagai respon terhadap tantangan urbanisasi masyarakat yang cukup tinggi serta permasalahan berupa keterbatasan lahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Tiny house dapat memenuhi kebutuhan hunian yang nyaman serta fungsional dan juga mampu meningkatkan kualitas hidup para penghuninya. 4 model desain tiny house yang telah kami rancang memberikan suatu solusi terhadap kebutuhan hunian di tengah perkotaan yang cukup padat dengan mengedepankan efektivitas ruang serta kenyamanan pengguna. Walaupun berada di lahan yang terbatas, tiny house diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup serta penghuni melalui optimalisasi ruang serta menurunnya jejak ekologis. Dianjurkan agar pengembang dan arsitek mengadopsi desain tiny house dalam proyek perumahan serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum mengenai manfaatnya serta terus mengembangkan model desain yang berkelanjutan di masa yang akan mendatang. Mungkin sekian presentasi dari laporan kami dari kerja praktek penelitian tiny house dengan dosen pembimbing kami Bapak Widi Dwi Satria STMT. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.